Puluhan pekerja Angkasa Pura Support berunjuk rasa di depan kantor Angkasa Pura Cabang Lombok. Antisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan pondok pesantren, Kanwil Kemenak NTB akan membentuk Satgas khusus. Salam jumpa pemirsa, News TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiansyah, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, puluhan pekerja Angkasa Pura Support berunjuk rasa di depan kantor Angkasa Pura Cabang Lombok. Mereka menuntut Angkasa Pura Support memberikan kejelasan tentang hak-hak para pekerja. Puluhan pekerja Angkasa Pura Support ini mendatangi kantor Angkasa Pura Support Cabang Lombok di Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk menuntut hak mereka terkait gaji dan tunjangan yang belum mereka terima dengan semestinya. Menurut para pekerja, mereka belum menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan pemenuhan hak sesuai anjuran Dinas Tenaga Kerja dan anjuran bersama, termasuk belum sesuai dengan SK yang mereka terima. Para pekerja mengancam jika dalam 3 hari tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan mogok kerja secara besar-besaran. Mereka pun akan menunggu keputusan APS Pusat untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Kami dari Serikat Pekerja Angkasa Pura Support Cabang Lombok, kita akan menunggu keputusan dari Direksi Pusat yang terkait dengan pemenuhan hak-hak sesuai dengan anjuran Disnaker sama perjanjian bersama. Sementara itu, perwakilan Branch Manager Angkasa Pura APS Lombok menjelaskan perusahaan yang sebelumnya direncanakan merger dibatalkan berdasarkan informasi kantor pusat. Yang rencana merger, ini ternyata nggak terjadi merger. Dia menanyakan apakah benar seperti itu, dan kami di sini sudah menjelaskan bahwa mergernya APS kemarin batal. Pihak perusahaan berjanji akan memenuhi tuntutan dari pekerja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, antisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan pondok pesantren, Kanwil Kemenak NTB akan membentuk Satgas khusus untuk menangani bullying. Di tengah viralnya kasus dugaan kekerasan yang ada di Ponpes Al-Aziziyah, Lombok Barat, antisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan Ponpes, kantor wilayah Kemenak NTB memastikan akan membentuk Satgas khusus untuk menangani bullying. Rencananya pihak Kemenak akan melibatkan semua pihak, terutama pengurus di setiap pondok pesantren yang ada di NTB. Kami yang diinisiasi, kemudian kami undang semuanya dari forum pondok pesantren, kemudian dari dinas terkait untuk kita bincang-bincang, untuk kita apa hal yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi. Termasuk di dalamnya kami rencananya akan buat satgas di masing-masing pondok pesantren. Ditambahkan Zamroni terkait kasus dugaan kekerasan di area Ponpes Al-Aziziyah, dirinya masih belum berani memberikan statement sebelum adanya putusan ingkrah dari pihak hukum. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Komisi 2 Bidang Pariwisata dan Ekonomi DPRD Lombok Barat desak pemerintah daerah segera tuntaskan persoalan sengketa lahan pariwisata. Pasca objek wisata bawah area Desa Sesaut Lombok Barat dipagari oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan, DPRD Lombok Barat angkat bicara. Koordinator Komisi 2 Bidang Pariwisata dan Ekonomi DPRD Lombok Barat, Hajah Nurul Adaha, mendesak pemerintah Lombok Barat untuk serius menyelesaikan persoalan wisata desa yang tengah dalam persoalan hukum, termasuk soal klaim kepemilikan. Pasalnya wisata desa juga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Mestinya Pemda kita bertindak cepat ya, mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal seperti istilahnya diblokir dan sebagainya itu, karena kalau
potensi desa wisata kita mampu kita kembangkan, ini juga menjadi sumber PAD. Pemagaran sepanjang pinggir sungai di objek wisata bawah air ini menyulitkan wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan tersebut. Akibat pemagaran itu, jumlah pengunjung ke destinasi yang terkenal dan identik dengan sungai Areswis itu menurun dari biasanya bisa mencapai 3.000 pada musim liburan, turun menjadi 1,5 ribu hingga 2.000. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan mengembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas tetap jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di apa di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6, di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Motif pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang belum terungkap. Polisi masih mendalami apakah pembakaran terkait pemberitaan judi online atau hal lain. Sementara itu 2 eksekutor diupah Rp1 juta untuk membakar rumah korban. Sebelumnya anak kandung Riko Sempurna Pasaribu, Eva Meliana Pasaribu melapor ke Pos Pam TNI Angkatan Darat. Kini giliran keluarga besar Riko Sempurna yang membuat laporan di Mapolda Sumatera Utara. Sabtu kemarin didampingi kuasa hukum, keluarga besar Pomparan Persadaan Raja Pasaribu seluruh Indonesia. 2 adik Riko membuat laporan pembunuhan berencana yang menimpa kakak kandung mereka. Adik kandung Riko Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas bersama keluarganya dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Karo pada Kamis 27 Juni lalu, melaporkan ketiga pelaku pembakaran rumah dengan jeratan pasal hukuman mati. Yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Jadi jangan menyembunyikan. Dan juga kita minta juga kepada aparat kepolisian supaya membuka ini seterbuka-terbukanya. Jangan ada yang ditutupi. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiri dan Yunus Syahputra menerima upah sebesar Rp1 juta. Polisi juga belum bisa mengungkap secara pasti motif pembakaran tersebut. Apakah ada kaitannya dengan pemberitaan tentang judi yang dilakukan korban atau hal lain? Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Sebelumnya pada 27 Juni lalu, sebuah rumah milik wartawan Tribrata TV terbakar hebat dan menewaskan seluruh penghuni rumah. Akibat kebakaran itu, 4 orang tewas terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Kementerian PUPR melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan kawasan Istana Negara di Kalimantan Timur akan fungsional pada akhir Juli mendatang. Meski terdapat beberapa kendala, kawasan pusat IKN siap menggelar upacara 17 Agustus. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi mengatakan IKN siap untuk menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia. Secara fungsional, kawasan pusat IKN sudah siap akhir Juli nanti, termasuk lapangan upacara yang sudah berfungsi 100%. Lapangan ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sedangkan sejumlah gedung kementerian hampir selesai dibangun dan akan siap digunakan fungsional secara bertahap. Meski demikian terdapat beberapa kendala, seperti akses penginapan menuju kawasan pusat IKN cukup jauh dan baru tersedia 200 kamar penginapan yang bisa digunakan. Sementara pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan IKN terus dikebut guna mempercepat akses dan mobilitas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda memiliki hobi mendaki gunung, tentu tidak ragu akan keindahan Gunung Rinjani yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kini keindahan Gunung Rinjani bisa Anda nikmati dari puncak Gunung Loang Dares yang jalur pendakiannya baru saja dirintis komunitas pemuda setempat. Pemirsa, siapa nih yang masih meragukan keindahan Gunung Rinjani yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur? Kalau buat pendaki gunung sih tentu tidak asing ya dengan gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut ini.
Nah, keindahan Gunung Rinjani kini bisa Anda nikmati dari puncak Gunung Loangdares yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Untuk tiba di puncak Gunung Loangdares, pendaki harus melewati jalan terjal dan menantang. Jalur pendakian ini baru saja dirintis komunitas pemuda setempat. Bagi pendaki pemula butuh waktu 3-4 jam untuk sampai puncak Gunung Dares yang memiliki ketinggian 2083 meter di atas permukaan laut. Karena Loangdares ini burung hantu lah. Menurut kata orang tua dulu lah, Loangdares ini burung hantu sedih kekias itu. Makanya ada lubang katanya di sebelah timur. Meski melintasi medan yang sulit dan melelahkan, semua akan terbayar saat sampai di puncak. Para pendaki disuguhkan pemandangan alam dengan deretan Bukit Sembalun, lokasi camping, dan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Jika jeans Anda terkena noda, jangan khawatir. Contohnya jika jeans Anda terkena permen karet. Letakkan es pada jeans sehingga permen karet membeku. Lalu angkat permen karet yang telah membeku tadi perlahan-lahan.
Saat mencuci, balik sisi dalam jeans agar warna jeans tetap terjaga. Jika Anda menggunakan mesin cuci, kancingkan dan kaitkan resleting agar tidak membuat jeans berubah bentuk. Setelah selesai mencuci, jemur jeans Anda di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari untuk mencegah rusaknya warna dari jeans. Dalam menyetrika jeans, balik bagian dalam menjadi bagian luar dan suhu alat penyetrika tidak terlalu panas. Nah, itulah tadi tips merawat jeans. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malian Sampi. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malian Sampi. Sebelum Malian Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malian Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malian Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini ya sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malian Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malian Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Di Desa Rambitan, berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Mandek Mari. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Made Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Made Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Mada yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Made Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.